Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi bersama saya dalam penjelasan mengenai akhir zaman. Pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan mengenai materai keempat. Kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu mengenai materai pertama, kedua, ketiga, keempat. Saat ini akan kita bahas. Oke, kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ayat 8. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai keempat, aku mendengar suara malaikat keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita membaca di dalam ayat ini, dan ketika anak domba itu membuka materai keempat, masih tetap sama, tetap konsisten dalam pembukaan materai pertama, kedua, ketiga. Yang membuka materai itu adalah anak domba. Nah, Rasul Yohanes ya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan anak domba itu adalah pribadi Yesus Kristus. Jadi tetap Yesus Kristus adalah anak domba yang membuka materai yang keempat. Aku mendengar suara malaikat keempat berkata, "Mari." Nah, kita temukan juga di sini malaikat yang keempat. Sama ya, tetap konsisten pada pembukaan materai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di situ ada empat malaikat ya, 4 malaikat yang ditugaskan oleh Allah, oleh Yesus Kristus untuk memberikan komando atau memberikan aba-aba dengan perkataan "mari." Jadi aku mendengar suara malaikat. Rasul Yohanes mendengar suara malaikat keempat ya, malaikat yang keempat berkata, "Mari." Nah, kemudian Yohanes melihat, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan membahas mengenai seekor kuda hijau kuning. Kuda hijau kuning. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu dalam pembukaan materai kita sudah lihat mengenai pengertian tentang kuda ya, pengertian tentang kuda. Nah, berbicara tentang kuda itu bicara tentang kekuatan, bicara tentang kuda itu berbicara tentang satu kegerakan yang besar. Nah, pada saat ini maka kita melihat bahwa ada seekor kuda hijau kuning. Ini adalah satu kekuatan besar, ini adalah satu kegerakan yang besar di akhir zaman,
di mana ada seekor kuda hijau kuning. Saudara, kalau kita melihat dua warna ini, warna hijau kuning, sudah sangat lazim kalau kita melihat seekor binatang yang memiliki dua warna, ya. Misalnya warna seekor zebra, misalnya hitam sama putih. Nah, kita melihat bahwa kuda ini warnanya adalah kuning hijau atau hijau kuning. Tetapi yang pasti begini, saudara, berbicara warna ini, kita akan jumpai di dalam Alkitab bahwa hanya di dalam kitab Wahyu pasal 6 ini berbicara mengenai dua warna, mengenai hijau dan kuning, ya. Berbicara warna, kalau kita bicara warna, maka hanya ada dalam kitab Wahyu yang dilihat oleh Rasul Yohanes mengenai dua warna yang bersamaan, hijau kuning. Nah, coba kita melihat, ya, kita mencoba menelusuri mengenai warna hijau di dalam Alkitab. Kalau saya melihatnya di dalam Alkitab mengenai warna ini, nah sebelumnya kita mau lihat dulu mengenai warna hijau kuning yang sebagaimana dicatat oleh Rasul Yohanes. Nah, warna hijau kuning, ya, yang dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Ini berasal dari bahasa asli Yunaninya. Kalau saya melihatnya bahwa warna ini itu sebenarnya berasal dari kata kloron. Kloron atau dari akar kata kloros. Ya, kloron atau kloros. Ini warna hijau kuning. Nah, hijau kuning. Nah, tetapi kita melihat ada beberapa kata kloron atau beberapa kata kloros di dalam Alkitab yang pemakaiannya berbeda, ya, berbeda dengan apa yang dicatat, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, nanti kita akan membedah mengenai hal itu. Nah, coba saya juga melihat dulu di dalam Markus, ya. Dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayat 39. Markus pasal 6 ayat 39. Di sana ada satu kisah. Ya, ada satu kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan yang tercatat itu 5.000 laki-laki, dan ada kemungkinan bahwa yang hadir pada saat itu lebih dari 5.000, karena yang hadir bukan hanya laki-laki, tetapi pada saat itu yang dihitung adalah hanya seorang laki-laki saja. Nah, kita melihat bahwa ketika orang banyak datang kepada Yesus, dan Yesus harus memberi mereka makan 5.000 orang ini, maka kita melihat bahwa di dalam ayat 39, lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Kita temukan di dalam ayat ini bahwa ketika Yesus menyuruh, ya, mengumpulkan orang-orang banyak duduk berkelompok, ya, mereka duduk berkelompok, maka Yesus katakan bahwa duduk berkelompok di atas rumput hijau. Saudara, dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini rumput hijau itu memakai kata yang sama, kloron, ya, atau kloros, memakai kata yang sama. Tetapi kita melihat di sini hanya ada satu warna, yaitu warna hijau, rumput hijau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihatnya di dalam Wahyu pasal 9 ayatnya yang keempat, ya.
Ya, Wahyu pasal 9 ayatnya yang keempat berkata begini, dan kepada mereka dipesankan, ya, kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput. Ya, jangan merusak rumput-rumput. Nah, kata rumput di sini ini memakai kata dalam bahasa Yunani kloron atau kloros. Jadi rumput. Nah, jadi di dalam ayat ini kita melihat bahwa ini adalah pesan yang diberikan kepada belalang-belalang, ya, belalang yang keluar dari lubang jurang maut. Mereka itu diberikan pesan, ya, Yesus memberikan pesan kepada mereka, jangan membunuh atau jangan memakan rumput-rumput, ya, jangan memakan rumput-rumput. Padahal memang makanannya mereka adalah rumput, ya, rumput hijau. Tetapi yang dipesankan Yesus kepada belalang-belalang ini adalah mereka jangan memakan rumput. Nah, kata rumput-rumput sekali lagi di situ memakai kata kloron, ya, rumput-rumput. Jadi tidak ada warna yang double, ya, tidak ada dua warna dalam hal ini dalam pemakaian kata kloron di dalam dua ayat yang kita baca. Nah, kalau begitu kita masih belum menemukan jawabannya yang pas mengenai kata kuda hijau kuning. Jadi sebenarnya dalam ayat ini akan berbicara atau ini akan dan harus kita bedah lebih dalam lagi, ya, mengenai kuda hijau kuning ini berbicara mengenai warna. Coba kita telusuri mengenai kuda hijau kuning ini dalam terjemahan, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, King James Version, maka kita akan menemukan di dalam ayat ini mengenai kata kloron, ya, mengenai kata kloron atau hijau kuning. Nah, di dalam terjemahan King James, nah, ternyata kata kloron ini, ya, kata kloron ini memakai kata pale horse, ya, pale horse, atau dalam penyebutan kita pale horse. Pale horse artinya adalah kuda pucat. Nah, kita mulai memahami dalam pemahaman kita ini. Jadi ternyata yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada saat dia berada di dalam satu pembuangan, ya, dia berada dalam satu goa, ya, di Patmos, di satu pulau, maka kita temukan Rasul Yohanes itu dia melihat bahwa ada seekor kuda hijau kuning, ya, hijau kuning. Nah, kata hijau kuning. Nah, dalam penjelasan saya sebelumnya, ya, kita tidak menemukan kata kloron yang sama itu memakai warna yang double, gitu ya, hijau-hijau, ya, kuning-kuning, gitu ya. Tetapi kita melihat ternyata dalam terjemahan King James itu lebih memberikan pemahaman kepada kita mengenai warna ini. Jadi sebenarnya warna hijau kuning yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu sebenarnya adalah satu warna, yaitu warna pucat. Warna pucat. Nah, kita akan melihat kenapa kok warnanya pucat. Ya, kenapa warna pucat dan apa artinya warna pucat? Kalau kita bicara mengenai warna pucat, itu adalah suatu warna yang tidak menarik, ya. Satu warna yang
kurang baik ketika dipandang. Satu warna yang ya boleh dikatakan sama seperti warna ketika orang itu sakit gitu ya. Ketika sakit dia sembuh, awalnya terlihat wajahnya masih pucat gitu ya, tidak bergairah, tidak bersemangat, karena warna itu adalah merupakan warna yang ya tidak bagus, tidak menarik gitu ya, warna pucat. Nah, saudara, jadi dari sini kita melihat kalau Rasul Yohanes dan bahkan di dalam terjemahan bahasa, maka kita temukan kuda ini adalah kuda yang pucat, tidak menarik, tidak baik, tidak bagus untuk dilihat, karena warna ini merupakan warna yang suram ya, warna yang suram, warna yang mengerikan ya, warna yang tidak bagus lah gitu ya dalam pandangan kita gitu. Nah, tapi kita melihat begini, Rasul Yohanes melihat ada seekor kuda pucat. Nah, kuda pucat ini, firman Tuhan katakan dalam ayat yang kita baca tadi, yang menungganginya itu bernama Maut. Nah, yang menunggang kuda pucat itu bernama Maut. Dalam pembukaan materai pertama, kedua, ketiga, keempat, ya khususnya 1, 2, 3, maka penunggang kudanya itu kita tidak menemukan nama mereka ya. Jadi misalnya penunggang kuda putih itu tidak bernama ya. Penunggang kuda merah padam itu pun tidak bernama. Penunggang kuda hitam tidak dijelaskan siapa nama mereka. Tetapi dalam materai keempat kita temukan bahwa yang menunggang kuda itu bernama atau memiliki nama. Dan perhatikan bahwa nama yang menunggang kuda hijau kuning atau kuda pucat itu bernama Maut. Wow, ini bernama Maut. Nah, kita melihat Maut, kata Maut di dalam Alkitab ya, dalam terjemahan bahasa asli Yunani, kata Maut itu ditulis dengan kata Thanaton ya, Thanaton, atau dari akar kata Thanaton. Jadi Maut itu adalah Thanaton atau Thanatos. Nah, sedangkan yang menunggang kuda pucat itu Maut, ada yang mengikuti dari belakang ya. Yang mengikuti mereka itu adalah kerajaan maut ya. Jadi ketika Maut menunggang kuda warna pucat, yang mengikuti mereka dari belakang itu adalah kerajaan maut. Nah, saudara, kerajaan maut dalam hal ini ya biasa kita menyebutnya dengan kata Hades ya. Kerajaan maut itu dengan kata Hades, atau kita melihat kata yang tidak lazim seringkali kita menyebutnya itu adalah alam ya, alam dunia orang mati. Nah, jadi kerajaan maut yang menunggang kuda diikuti oleh alam kerajaan maut. Nah, itu sebabnya kenapa penunggang kudanya bernama Maut dan kudanya berwarna pucat. Ada maut, ada kerajaan maut atau dunia orang mati. Apa hubungannya kuda pucat, penunggangnya maut, dan yang mengikutinya adalah kerajaan maut atau dunia orang mati? Nah, kita mau lihat dulu. Kita coba memperdalam dulu mengenai kata maut atau Thanaton di dalam Alkitab.
kalau begitu siapakah yang dimaksud dengan nama maut? Ya, siapa yang bernama maut yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Coba kita perhatikan. Saya membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26. 1 Korintus pasal 15 ayat 26 di sana memberikan keterangan kepada kita musuh yang terakhir, ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi kalau demikian kita melihat bahwa Thanaton atau musuh atau maut ini adalah merupakan musuh yang terakhir yang dibinasakan. Nah, musuh yang terakhir. Jadi maut ini adalah musuh yang terakhir yang dibinasakan. Musuh. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus tadi, dia disebut sebagai musuh yang terakhir. Kita mengingat begini. Kita mengingat lagi bahwa kalau sebagaimana yang dicatat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, ya. Ayat ini sudah sangat terkenal bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Apakah maut yang sama yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang menunggangi kuda pucat? Ya, pasti mautnya sama, ya. Thanaton, ya, Thanaton atau Thanatos. Nah, kita melihat bahwa musuh ini adalah maut, itu adalah musuh yang terakhir yang akan dibinasakan. Nah, sedangkan Roma pasal 6 ayat 23, upah dari perbuatan dosa itu adalah maut. Nah, kita coba mengingat kembali, ya, kita coba mengingat kembali mengenai kisah manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, kita melihat bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di Taman Eden, ya, melakukan kesalahan atau pelanggaran di Taman Eden, maka kita melihat bahwa saat itulah, ya, ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka berbuat kesalahan, maka pasti upahnya adalah maut. Ya, upahnya adalah maut. Jadi sejak manusia pertama melakukan pelanggaran, melakukan dosa, maka pada saat itulah maut mengikuti manusia. Ya, maut mengikuti manusia. Jadi jangan heran, ya, jangan heran bahwa pada saat sebelum Yesus mati di kayu salib, maka maut ini, ya, maut ini selalu mengikuti kehidupan manusia, termasuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima Yesus Kristus, maka maut ini selalu ada dengan kita. Ya, maut ini selalu ada, selalu mengikuti kita manusia. Sehingga maut inilah yang senantiasa mengontrol setiap kehidupan kita. Jadi yang dia kontrol adalah untuk melakukan satu kesalahan, untuk melakukan satu pelanggaran, untuk melakukan satu dosa. Nah, maut, itulah sebabnya kita tidak heran lagi bahwa untuk melakukan satu kesalahan, untuk melakukan suatu dosa yang besar sekalipun, itu tanpa harus kita pelajari, ya, tanpa harus kita pelajari, ya, bagaimana caranya untuk melakukan dosa. Ya, itu terjadi secara otomatis, itu terjadi secara spontan, karena itu adalah satu pekerjaan, ya, satu kegerakan yang dilakukan oleh maut. Maut berkuasa atas kehidupan manusia. Tetapi kita melihat ada berita yang sangat luar biasa ketika manusia itu selalu dikuasai, ya, selalu
dihampiri, selalu digoda oleh maut untuk melakukan satu kesalahan. Nah, Roma pasal 6 ayat 8 dan ayat 9 berkata begini. Jadi jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Saudara, ketika Yesus mati, bangkit pada hari ketiga, pada saat itulah Yesus tidak akan mengalami kematian lagi. Saudara, manusia mengalami kematian itu adalah akibat dosa. Ya, akibat dosa. Akibat kesalahan. Sehingga maut itu pasti akan mengikutinya. Nah, maut dan kerajaan maut, ya, alam kubur itu pasti mengikutinya. Tetapi kita melihat berita yang sangat luar biasa buat kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah jika kita telah mati dalam Kristus. Saudara, Yesus telah mati buat kita. Yesus sudah mati buat saudara. Yesus sudah berkorban untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Maka Yesus katakan bahwa kalau aku mati dan aku bangkit, maka setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka juga pasti mati. Tetapi berita baiknya, kabar baiknya adalah mereka memang akan mati, tetapi mereka akan dibangkitkan lagi bersama-sama dengan Kristus. Ini berita yang luar biasa. Ya, memang maut itu, mau tidak mau, akan menjadi bahagian kita manusia. Suatu saat maut akan menghampiri kita. Suatu saat maut akan datang menjemput kita. Tetapi beritanya adalah walaupun maut akan datang mengambil kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan dan kita akan kumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, jadi kita melihat dalam hal ini maut itu sudah dikalahkan, maut itu sudah dipatahkan, maut itu sudah diputuskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bersyukurlah kita ada di dalam kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena di dalamnya ada janji yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kita melihat Wahyu pasalnya yang ke-20, Wahyu 20 ayat 14 dikatakan begini. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, inilah kisah terakhir dari maut dan kerajaan maut nanti. Karena mereka merupakan musuh yang terakhir, mereka yang akan dibinasakan pada waktu yang terakhir nanti. Nah, Wahyu 20 ayat 10, jadi sebelumnya ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Jadi sebelum maut dan kerajaan maut ini dilemparkan ke dalam lautan api, sebelumnya si iblis, si setan ini, mereka itu udah dilemparkan, ya. Jadi iblis duluan dilemparkan ke dalam lautan api, baru diikuti dengan maut. Maut ini pun dengan kerajaan maut, mereka dilemparkan ke dalam maut, ke dalam lautan api. Mereka akan kumpul di sana. Nah, jadi kita melihat hebat mana sebenarnya keadaan ini? Hebat maut atau hebat setan? Ya. Kalau saya melihat sebenarnya yang lebih hebat di sini adalah mautnya.
setan tidak ada apa-apanya. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah maut. Kenapa maut paling berbahaya? Kalau kita membaca ayat yang pertama kita baca dalam pembukaan Materai keempat. Jadi ketika kuda pucat ditunggangi oleh maut dan kerajaan maut mengikutinya, kita melihat bahwa ada dampak yang sangat luar biasa yang terjadi pada saat itu. Coba saya membacakannya sekali lagi. Dan kepada mereka, kepada maut dan kerajaan maut, kepada mereka diberikan kuasa, diberikan otoritas atas 1/4 dari bumi untuk dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas. Jadi kita melihat ketika maut diizinkan, saudara, maut ini diizinkan oleh Yesus, ya. Maut diizinkan oleh Yesus untuk menguasai bumi, untuk menguasai manusia, sehingga dikatakan bahwa akan terjadi 1/4 manusia di muka bumi ini itu akan mati. Maut akan datang, ya. Maut akan datang. Maut diizinkan. Jadi selama ini maut itu masih ditahan oleh Yesus Kristus, ya. Maut ditahan oleh Yesus Kristus, tetapi satu saat maut ini akan dilepas, ya. Maut ini akan dilepaskan secara global di muka bumi ini, sehingga kita akan terheran-heran melihatnya. Kenapa? Kita akan melihat, kita akan kaget ketika kita melihat orang-orang yang sebenarnya dalam keadaan sehat. Bisa jadi orang yang dalam keadaan sehat, ada juga yang dalam keadaan sakit karena diikuti dengan sampar, ya. Dengan sampar, bala kelaparan, ya. Dengan pedang, mereka dibunuh dengan pedang. Tetapi yang terakhir kita melihat mereka juga akan dibunuh oleh binatang buas. Jadi binatang buas pun keluar dari hutannya, nah, masuk ke kota. Jadi kita melihat maut ini ketika diizinkan oleh Allah, 1/4 manusia di muka bumi ini, ya, 1/4 manusia di muka bumi ini, mereka dikatakan mati karena pedang, ya. Mereka saling pukul memukul, potong memotong dengan pedang, kelaparan. Kita masih ingat materai yang ketiga. Materai yang ketiga itu adalah resesi dunia, ya, resesi global dunia. Akan ada kelaparan yang besar. Ketika masuk materai keempat, kelaparan pun itu masih merajalela, akan semakin meningkat. Dan bahkan akan diikuti oleh sampar. Akan ada banyak penyakit akan muncul yang akan mengakibat manusia itu akan dijemput oleh maut. Inilah pembukaan materai yang keempat. Akan ada maut menguasai manusia. Akan ada maut menjemput manusia secara besar-besaran. Ya, mungkin saat ini kita melihat seperti contohnya COVID. Ya, tidak sedahsyat, tidak sebanyak, tidak separah dengan apa yang dialami pada saat pembukaan materai keempat. Kematiannya sangat dahsyat, sangat global. Ya. Tapi itulah, ketika maut sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus, maka kita harus bersiap-siap. Kalaupun kita harus dijemput oleh malaikat maut, kita sudah lihat ayat tadi, bersyukur kepada Yesus Kristus. Walaupun nanti kita juga akan dijemput oleh malaikat maut, tapi satu saat kita akan dibangkitkan bersama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah mati,
sudah bangkit naik ke surga, menyediakan tempat untuk kehidupan kita semua. Haleluya. Ini adalah satu berita yang luar biasa bagi umat Tuhan. Jadi apapun berita yang terjadi di akhir zaman, jadi itu bukan melulu satu berita yang menakutkan, ya. Jadi bukan melulu berita akhir zaman yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu itu adalah satu berita yang mengerikan. Tetapi sebenarnya berita akhir zaman itu adalah merupakan satu berita kesukaan, satu berita yang merupakan yang membawa kabar damai bagi orang yang percaya, yang membawa kabar berita yang luar biasa bagi orang percaya, khususnya bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada janji yang luar biasa, sebagaimana materai ketiga, anggur dan minyak zaitun dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah, tidak dirusak oleh Yesus Kristus. Saat kita juga ketika kita akan memasuki materai yang keempat, saya yakin sebagaimana materai ketiga ada pemeliharaan Yesus terhadap umat pilihan Allah, maka materai yang keempat, walaupun maut akan datang menghampiri kita, kita mungkin akan tetap ada. Ya, kita yakin bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Cara Allah adalah cara yang dahsyat, yang tidak kita mengerti dengan akal dan pikiran kita manusia. Tetapi kita akan mengerti nanti bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan untuk kita orang-orang percaya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan semata-mata. Tetaplah setia kepada Yesus Kristus. Tetaplah kita setia, tetap kita junjung tinggi nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita yakin di dalam nama itu ada perjanjian yang kekal yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan menolong kita semua, memberikan kekuatan untuk kita tetap hidup semakin giat di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai untuk kita semua. Haleluya.